Mana Anda melihat? Anda, apa yang Anda lakukan? Aku bertanya padamu, apakah itu sukarela? Baik kau bajingan kau di sini untuk membuat masalah. Saudara-saudara ambil senjata kalian. Yang Mulia silakan lanjutkan. Saya benar-benar di sini secara sukarela. Namamu Jin Yang kan? Kamu tidak perlu takut pada mereka. Beberapa orang itu bukan tandingan kami. Yang Mulia, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi saya benar-benar di sini secara sukarela. Bagaimana dengan kalian semua? Kami semua di sini secara sukarela. Aku mengerti, kamu takut pada dukungan di belakang mereka. Lepaskan. Saya kira Anda semacam pahlawan atau pria pemberani. Jadi Anda hanya ingin mendapatkan layanan gratis. Ada apa? Apakah Anda menyesal sekarang? Sudah terlambat, bayar 100 tel perak sebagai permintaan maaf. Atau jika tidak, tunggu saja untuk dilemparkan ke penjara. Tuan muda. Mulai serang. Tembak mereka untuk saya. Anda mencari mati. Hari ini hakim daerah ada di sini untuk menyambut gubernur daerah yang baru. Dia akan segera tiba di sini. Tunggu saja kematian kalian. Benarkah begitu? Tapi aku bupati baru. Sekarang bagaimana? Saya berpikiran sempit. Anda adalah hakim daerah yang baru. Sekarang kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Tuan Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Tuan-tuan Anda orang baik. Kami benar-benar adalah hakim daerah yang baru diangkat. Apa sebenarnya yang Anda takuti? Tuan muda kami adalah hakim daerah. Apa-apaan itu hakim daerah? Hanya seorang pejabat rendahan. Tuan kami dari pusat daerah, bukan hanya keluarga berpengaruh lokal, tetapi juga didukung oleh keluarga Sima. Saya beritahu Anda, setiap hakim daerah yang datang ke sini harus menuruti keinginan tuan kami dari pusat daerah. Bagus sekali. Cepat-cepat. Tuan Tian Anda akhirnya tiba. Bajingan. Anak buah saya. Anda pasti hakim daerah yang baru diangkat. Lepaskan orang-orang itu untuk saya. Ini benar-benar keterlaluan. Beraninya Anda hanya seorang tokoh pusat daerah kecil. Tuan muda saya adalah hakim daerah. Hakim daerah. Hakim daerah. Dia tidak berarti apa-apa. Anda hanyalah pejabat sementara sialan. Saya beritahu Anda tanpa saya. Dekret Anda bahkan tidak akan keluar dari Yamen daerah. Anda pasti Liang Xiao. Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Entah Anda berlutut dan memohon kepada saya sendiri, atau pajak yang jatuh tempo setengah bulan dari sekarang, Anda tidak akan bisa mengumpulkan 1 sen pun. Jika aku berlutut, apakah kamu akan bersedia untuk bekerja sama? Mengingat keadaan Anda sekarang, Anda baru saja bersikap tangguh beberapa saat yang lalu, dan Anda masih ingin menentang Tuan Muda Sima. Aku menyuruhmu berlutut dan memohon padaku sekarang juga. Pajak-pajak yang jatuh tempo setengah bulan dari sekarang, aku akan menuntut kau menyerahkan 80%. Mungkin kemudian kau bisa mempertahankan hidupmu yang menyedihkan, dan pulang untuk menjalani hidupmu. Jika tidak, kau akan mati. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan. Sejak kau menentang Tuan Muda Sima, kau seharusnya sudah mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin. Tuan Muda Sima terkendala oleh reputasinya, tidak bisa dengan mudah melakukan apapun padamu. Tetapi di sini aku akan mengajarimu. Apa itu klan bangsawan?
Baru saja kau berpura-pura menjadi orang penting. Mencoba menyelamatkan mereka. Sekarang kau bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Nan, sudahkah kau memutuskan? Berlutut atau tidak berlutut? Aku sudah memutuskan. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah. Ayo, berlututlah. Aku tahu kamu punya kekhawatiran, tapi aku berbeda dari mereka. Aku pernah secara pribadi pergi ke perbatasan utara, dan melihat dengan mataku sendiri rakyat jelata terlantar dan miskin, menjual putra dan putri, menjadi pengembara belaka. Namun klan bangsawan asyik dengan bernyanyi, menari, dan berpesta. Kau berani bicara. Sejujurnya padamu, aku tidak ingin melawan mereka sebelumnya juga, sebagai seorang pedagang. Sementara klan bangsawan tidak peduli, aku sudah kaya. Meskipun aku merasa tidak nyaman di hatiku. Diriku dan kekuasaanku aman. Oleh karena itu, apakah ini sebabnya dia terus menyembunyikannya sebelumnya? Kau. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tapi belum lama ini. Aku sama sepertimu, ditekan oleh klan bangsawan. Saat itulah aku mengerti bahwa aku dan kamu yang sekarang tidak berbeda. Aku bisa mundur selangkah dan menemukan kebebasan tanpa batas. Mundur 2 langkah, mundur 3 langkah. Tapi terus-menerus mengalah, hanya akan menjerumuskanku ke dalam jurang. Dia seperti ini, dan begitu pula jutaan rakyat jelata dinasti Wu. Jika ayahanda kaisar bersikeras dengan caranya sendiri, maka konsekuensinya Anda. Aku datang ke sini sekarang. Bukan hanya untuk diriku sendiri, terutama untuk orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak punya tempat tujuan. Aku tahu bupati ini milik keluarga Sima, tapi jika aku takut, aku tidak akan datang. Selama aku mempertahankan pendirianku sekali lagi, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Mereka tidak akan bisa menyentuh kalian semua. Apakah Anda bersedia mempercayai saya? Tidak heran. Dia sangat cerdas. Akhirnya memilih hakim daerah. Persetan denganmu? Apa sebenarnya yang kau gumamkan? Bergumam dalam hatimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Maukah kau berlutut atau tidak berlutut? Sejak resmi saya ada di sini. Prajurit, patuhi perintahku. Tangkap orang gila ini untukku. Ini. Aku bilang kau tidak punya nyali, kan? Tidak bisakah kau tahu? Ini adalah orang-orang siapa? Tuan Tian, menurutku tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Setengah bulan kemudian, biarkan saja mereka mati. Aku membenci. Benar-benar tidak akan menyerah. Saudara-saudara, ayo pergi. Hari ini, aku tidak akan membiarkannya masuk. Masuk gerbang Yamen daerah ini. Habislah. Semua kata-kata yang diucapkan hari ini, sepenuhnya didengar oleh wanita-wanita ini. Pengawal. Bantai mereka semua untukku. Tidak. Mengapa Anda datang? Mengapa Anda ikut campur urusan orang lain? Apakah kau mengerti sekarang? Kau yang bermarga liar. Wanita-wanita ini, semuanya dibunuh olehmu hari ini. Bagaimana putri yang mulia begitu muda? Saya mengerti sekarang. Kalian semua pantas mati. Apa yang kau katakan? Kau berani membunuh Tuan Tian. Prajurit, jangan biarkan seorang pun hidup. Seret orang-orang malas itu ke kantor hakim daerah. Dan penggal mereka di depan Dia umum. punya cara untuk mengubahnya. Ayo pergi. Mari kita lihat. Liang Xiao. Liang Xiao. Aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Liang Xiao, aku awalnya berpikir bahwa meskipun kamu bersaing untuk mendapatkan perhatian, kamu setidaknya melayani negara.
Aku tidak pernah menyangka kamu tidak hanya sering mengunjungi pelacur dan bertindak sembrono, membunuh panitera daerah Tian. Kamu gila, jangan memfitnah orang lain. Kamu bahkan membawa pulang pelacur. Kamu benar-benar menjijikkan. Kau bicara omong kosong. Kamu memukulku. Kami adalah pelacur. Tapi Tuan Liang, tidak seperti yang Anda katakan. Ya, kami semua dipaksa oleh Tian Wenjing. Dia mengandalkan dukungan keluarga Sima, menganeksasi tanah kami, membunuh orang-orang kami, memaksa kami menjadi pelacur, dan bahkan ingin lebih menyalahgunakan kami. Dia pantas mati. Tuan Liang dia sama sekali tidak pernah menyentuh saya. Dia menyelamatkan kami. Apa? Kamu? Kenapa kamu tidak menjelaskan? Karena apa yang Anda pikirkan. Aku tidak peduli. Liang Pin, antar tamu keluar. Nona Situ, silakan pergi. Mengantar Situ Loyo pergi. Ini benar-benar konyol. Dipermainkan seperti boneka di tangan seseorang. Juga merupakan orang yang menyedihkan. Rumah bordil itu dibuka oleh Tian Wenjing atau atas instruksi Sima Lingyun. Masalah ini, Anda seharusnya tidak bertanya. Kakak Lingyun Anda sendiri. Aku. Kalian semua menyingkirlah untukku. Minggir dari jalanku. Luyo, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Liang Xiao, apa yang kamu katakan pada Luyo? Saya kira Yamen, saya benar-benar kosong. Ternyata, semua orang keluar untuk keuntungan terlarang. Ketiga tuan ini. Pasti, 3 tokoh utama hakim daerah. Bukan, sepertinya, otoritas kekaisaran tidak menjangkau ke bawah. Frasa ini, benar-benar bukan hanya omong kosong. Hanya saja, apakah Anda benar-benar ingin menentang saya? Liang Xiao, kebencian karena membunuh ayah tidak dapat hidup di bawah satu langit. Apakah ini tuan muda dari keluarga Tian? Tian Wenjing melakukan pembangkangan, berusaha membunuh seorang pejabat yang ditunjuk oleh istana kekaisaran. Saya dengar, sejak dia menjadi asisten hakim ini, dia segera menghapus dirinya dari silsilah keluarga Tian, maka dia tidak mencari kalian semua. Tapi sekarang, Anda mengakui, dia adalah ayahmu sekarang. Aku, Saya akan bertanya sekali lagi. Apakah dia ayahmu atau bukan? Dia bermaksud memberontak. Apakah seluruh keluargamu berpartisipasi? aku tidak. Tuan muda Tian. Bakti anak. Liang Xiao, apakah kamu benar-benar percaya jenderal ini tidak ada? Sima Lingyun. Lihatlah Anda. Mengapa setiap kali Anda muncul, Anda seperti pilar? Kamu. Baiklah. Kamu boleh sombong, tapi jenderal ini tidak akan memberitahumu. Dalam setengah bulan lagi, akan menjadi hari jatuh tempo pajak. Pajak. Potong 10%. Gaji ditangguhkan. Potong 20%. Copot jabatan resmimu. Dan dalam situasi ini, aku sang jenderal, membuatmu tidak mungkin mengumpulkan bahkan 10%. Apakah kamu melihatnya? 3 kekuatan besar di kota memegang 80% atau lebih. Mereka tidak akan memberimu bahkan 10%. Apa yang kukatakan? Adapun pajak rakyat jelata ini, Bupati Liang, kami bersedia mengundurkan diri. Sima Lingyun ini benar-benar menyedihkan. Demi kepentingan egoisnya sendiri, sungguh tragis dan jahat. Inilah tragedi keluarga bangsawan. Dan juga aspek menakutkan mereka. Meninggalkannya tanpa dukungan benar-benar taktik yang bagus. Ini memaksa saya menjadi komandan telanjang. Liang Xiao, 1 bulan kemudian, apakah perundingan damai dengan Xiongnu? Xiongnu sudah kuat, itu sepenuhnya karena tindakan Ling Yun membunuh Zhuo Zianwan. Baru kemudian perundingan damai bisa dilakukan. Dan bagaimana denganmu? Pada saat seperti ini kau justru bahkan tidak bisa menyerahkan 10% dari pajak. Bukankah kau menunjukkan ini kepada Yang Mulia? Semua orang katakan padaku, bukankah dia seharusnya menderita 1000 sayatan? Dia seharusnya. Kakak situ. Anda benar-benar kejam dan tidak kenal ampun. Apa yang kau katakan? Kakak, Liang Xiao, Sima Lingyun. Keterampilan militer Anda juga kurang. Bagaimana menurut Anda, Yun?
Anda bisa menanganinya. Anda membenci saya sampai ke tulang sekarang. Tapi setengah bulan kemudian, Anda akan memohon kepada saya untuk memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan pajak. Luo Yue, lihat. Ini adalah pria yang sebelumnya bersumpah cinta abadi padamu. Kakak, kamu. Kenapa kamu selalu harus memprovokasinya berulang kali? Luo Yue, bagaimana kau bisa membela dia? Semua yang aku lakukan adalah untuk keluarga situ kita. Aku tidak. Aku hanya... Aneh, mengapa setelah menderita penghinaan seperti itu, si Ma Lingyun masih tidak berani bertindak melawan Liang Xiao? Mungkin, dia bukan bawahan Liang Xiao. Liang Xiao, saya ingin melihat. Kau seorang komandan kosong. Masalah macam apa yang bisa kau timbulkan? Pergi. Siapa bilang tidak ada yang mengikuti Tuan Liang? Xiao Han dari perbatasan utara bermaksud mengikuti Tuan Liang. Chen Chong dari perbatasan utara bersedia mengikuti Tuan Liang. Tokoh-tokoh ini. Jadi itu adalah kedua tuan muda. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Jadi mereka hanya 2 orang udik. Aku tidak menyangka bahwa pada saat ini, masih ada orang yang datang ke sini untuk mencari mati. Kami juga bersedia mengikuti Tuan Liang. Benar, Tuan Liang menyelamatkan saya. Hidup saya milik Tuan Liang. Kami bersedia mengikuti. Kami bersedia mengikuti Tuan Liang. Liang Xiao. Terima kasih semuanya. Saya tidak tahu apa. Mencari mati. Baik. Kalau begitu mati bersamanya. Ayo pergi. Tunggu. Si Ma Lingyun dan 3 keluarga besar bisa pergi. Tapi mereka tidak bisa. Tuan Liang begitu mendominasi. Apakah kami bahkan tidak diizinkan membawa Kinci bersama kami? Tentu saja Anda bisa. Saya hanya memberi Anda satu lagi kesempatan untuk memilih. Apakah itu mengikuti saya atau mengikuti mereka? Liang Xiao, apa yang ada di kepalamu? Beberapa rakyat jelata mengikutimu, dan kau pikir kau sangat mampu, benarkah begitu? Kami tentu saja berduka. Sialan, Kumamoto jelas melakukan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa tahu tentang begitu banyak masalah? Sudahkah Anda mempertimbangkannya dengan cermat? Saya selalu menegakkan keadilan secara tidak memihak. Sosok yang tidak menyenangkan ini, jika kita tidak mematuhinya sekarang, aku khawatir dia benar-benar akan membunuh orang. Liang Xiao, kau pikir kau ini siapa? Sebaiknya aku memberitahumu. Mereka semua adalah murid dari 3 sekte besar. Apakah mereka akan mengikutimu? Jika mereka mengikutimu, aku akan makan kotoran sambil berdiri dengan kepala. Kami bersedia mengikuti Tuan Liang. Apa yang kau katakan? Ingat, Anda tidak mengikuti saya, tetapi menebus kejahatan Anda melalui pengabdian berjasa. Untuk mengikuti saya, Anda belum layak. Ya, tidak mungkin. Apa yang kau tunjukkan kepada mereka? Persetan denganmu, area penting Yamen. Saya tentu tidak ingin melihat Anda makan kotoran. Kau, cukup. Apa kau tetap di sini untuk makan kotoran? Pergi. Aku pasti tidak akan makan kotoran. Aku. Diam. Tolong jangan mengotori telinga saya. Terima kasih. Tuan Liang, anggur telah diproduksi. Rasanya identik dengan Drunken Celestial. Persis sama. Dan kain itu, persis seperti Sulaman Shou dari ratusan tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang hanya bengkel pakaian saat ini bisa memproduksi. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Dengan barang-barang ini, mengapa khawatir keluarga Xiang dan keluarga Xiao tidak akan bekerja sama? Orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Kecuali Tuan Liang benar-benar memiliki Drunken Celestial yang sudah mendapatkan momentum, dan bengkel pakaian bekerja sama dengannya. Kedua orang tadi. Jika aku tidak salah, seharusnya Lu Yu dan Li Fu, kedua pemilik toko. Kedua tuan muda itu juga tampaknya terlahir dalam kekayaan dan kemuliaan. Beberapa hari terakhir ini, dengan para pekerja ini, suasana gembira di sana cukup untuk menunjukkan karakter seseorang. Tuan Liang, ini adalah pengakuan. Tuan muda, ini benar-benar menggembirakan. Kakak Liang Pin, beberapa hari terakhir ini saya telah memperhatikan Anda berlatih dengan busur ini. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang biasa, lebih dari 2 kali lipat. Selain itu Jin Yang dan yang lainnya, semuanya bisa menariknya. Biarkan saya mencoba. Ini. Ayo pergi, ayo kita berlatih di sana. Kakak Liang, saya bisa berjalan sendiri. Kita adalah pria besar.
Mengapa kita bertingkah begitu ke wanita-wanitaan? Cepatlah pergi. Mereka berdua sebenarnya cukup akur. Tuan Muda Xiao juga ingin belajar. Aku bisa mengajarimu. Aku... Bagus, Ayo pergi. Tuan Liang. Apakah seperti ini? Postur memegang busurmu tidak begitu benar. 3 titik sejajar. Jangan gugup. Aku tidak gugup. Pinggangmu kaku seperti lempengan besi. Dan kau bilang kau tidak gugup. Tangan dan bahu sejajar. Bahu dan pinggang sejajar. Pinggang dan pinggul sejajar. Tuan Liang, bisakah Anda menyingkirkan tangan Anda? Lepaskan. Aku memukulnya. Begitulah adanya. Juga, kau dan temanmu itu tidak terlihat seperti orang perbatasan utara. Kalian masing-masing sangat gelisah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lupakan saja, semuanya sudah siap. Hanya kurang angin. Orang ini menyentuh seluruh tubuhku, namun dia memanggil orang lain. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Itu karena aku menyamar sebagai laki-laki. Dia bukan hanya pahlawan tiada tara, tetapi dia juga memiliki begitu banyak ide cerdik. Dia bisa membuat busur dan panah yang ajaib seperti itu. Bahkan drone-can celestial dan bengkel pakaian adalah ciptaannya. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Paling buruk nanti, aku akan berterus terang saja dengan Liang Xiao. Dia sangat pintar. Dia pasti akan menemukan cara. Wanita. Permisi. Aku tidak tahu ada orang di dalam. Mengapa kau tidak menggantungkan tanda? Suara ini. Ini tidak terdengar seperti Jin Liang. Mengirimkan kain. Ini adalah hasil karya bengkel pakaian. Sebelumnya bengkel pakaian hanya menjual kepada yang sangat kaya dan berkuasa. Ini bukan Jin Liang, mungkin. Tuanku, mengapa Anda, Tuan Muda Zhao, memanggil saya untuk mengantarkan kacang mandi kepadanya? Apakah kau mengatakan orang yang baru saja mandi di dalam adalah Tuan Muda Xiao? Ya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Berikan aku sabun mandi. Kau pergi urus tugasmu dulu. Yang menyamar sebagai pria. Siluet itu sangat akrab. Mungkinkah dia? Tapi mengapa dia mengikutiku? Mungkinkah itu Diat Kaisar Wu? Orang ini. Dia hampir melihatku terbongkar. Siapa? Hentikan. Siapa kau? Apakah kamu orang Liang? Ya. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Dia benar-benar belum berubah. Sepertinya perkataan ibu hari itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Jelaskan dirimu. Pakai bajumu dulu sebelum kita bicara. Sialan. Aku baru saja melepaskan kain pengikat dadaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bertanya padamu, apakah kau mungkin terhadap Tuan Liang masih menyimpan kasih sayang yang tersisa? Jangan khawatir,
Aku tidak akan mencuri pekerjaanmu. Pekerjaanku? Apa maksudmu? Apa kau pikir aku seorang pelacur? Apakah kamu seorang putri terhormat? Atau seorang pelacur? Karena kamu rela merendahkan dirimu sendiri dan mengikuti Liang Xiao, maka itu sama saja. Jelaskan dirimu dengan jelas. Hari itu, semua orang bisa melihat dengan jelas. Tuan Liang tidak pernah mengunjungi pelacur. Jadi kenapa? Dia, demi kesepakatan kompensasi, dia tidak ragu menggunakan seluruh rakyat Bupati sebagai taruhan. Jika dia benar-benar tidak membayar pajak, tidak hanya dia sendiri yang akan mati. Rakyat seluruh Bupati harus menanggung murka istana kekaisaran. Kau! Itu benar-benar konyol. Kau peduli pada rakyat jelata sekarang. Karena itu masalahnya. Mengapa kau tidak pergi memberitahu kakak Ling Yun untuk menyerah? Liang Xiao. Terlepas dari hubungan apapun yang kumiliki dengan Nona Xiao, itu jauh lebih mulia daripada pencarian reputasimu, kakak Ling Yun. Dan Nona Situmu yang munafik, Nona Situ, jauh lebih mulia. Liang Xiao, kamu tidak seharusnya menggeneralisasi. Kakak Ling Yun sudah wajah kekaisaran. Dalam 2 hari dia akan bertemu dengan Xiongmu untuk berunding. Bagaimana kau bisa memintanya menyerah? Martabat kekaisaran. Tidak mau menyerah. Kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Peduli pada rakyat jelata. Menyerah demi rakyat. Akan menjadi bahan tertawaan. Atau apakah kau mengatakan, kau sudah percaya dalam hatimu bahwa menyerah demi rakyat pada dasarnya adalah lelucon? Aku. Urusan duniawi menyediakan materi. Siapa tahu nanti, bagaimana kamu akan mengatur segalanya? Baiklah. Sangat baik. Artinya, aku Liang Xiao, menyelamatkan seluruh keluargamu dari kesusahan. Membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Namun kau menganggapku penjahat. Itu kamu. Mengapa demikian? Karena latar belakang keluarga Sima sangat terkenal. Sima Ling Yun terkenal di seluruh negeri. Jadi apa yang dinyatakan dengan jelas lebih meyakinkan daripada fakta. Liang Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal-hal ini? Kamu pada dasarnya bahkan belum secara pribadi mengalami medan perang. Hak apa yang kamu miliki? Ya, aku akui. Aku sebelumnya meremehkanmu. Pencapaian sipil dan militermu luar biasa. Tapi kamu memiliki bakat seperti itu. Namun kamu hanya melayani sebagai pedagang. Ini membuatku semakin meremehkanmu. Situ Luoyu, bagaimana kau tahu bahwa aku belum pernah mengalami medan perang? Kamu akan mengatakan ini. Hal-hal konyol lagi. Aku selalu pergi berperang dan membunuh musuh. Tapi setelah berkampanye selama setengah tahun, aku belum pernah sekalipun di medan perang melihat bahkan jejakmu. Nona Situ, kau benar-benar buta mata dan hati. Di mana bagian yang kamu bicarakan di sini? Aku sudah berdiri di hadapanmu sejak lama. Apa kau tidak menganggapku familiar? Malam yang dingin di perbatasan utara, bangsa Xiongnu seperti harimau. Kau dan aku saling membelakangi, berjuang untuk bertahan hidup. Jenderal Situ berjanji, jika kita bisa melarikan diri hidup-hidup, dia akan memberiku kekayaan dan status seumur hidup. Sekarang tampaknya, kau telah melupakan segalanya. Itu kamu adalah gadis yang bersamaku hari itu, terjebak bersamaku. Gadis yang bersama Situ Luoyu waktu itu. Ternyata dia adalah gadis itu. Benar, dulu, kau dengan gegabah menyergap beberapa Xiongnu, warga wajib militer dinasti Wu, rakyat jelata pengangkut gandum, mencela mereka sebagai anjing suruhan. Namun pada akhirnya, mereka diserang oleh Xiongnu yang sebenarnya, dan sangat ketakutan hingga kau pingsan. Hari itu, kau wanita ini benar-benar mengesankan. Lalu apa hubungannya dengan dia, Liang? Masalahnya sudah sangat jelas. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Atau apakah itu untuk mempertahankan harga dirimu yang konyol itu? Atau untuk terus mencari alasan untuk mengikuti tuan muda dari keluarga Simamu? Aku tidak. Bukankah kau? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Hari itu, 3 panah yang menyelamatkan kau dan aku dari bahaya. Menyapu bersih perkemahan. Orang yang membunuh Zhou Xianwang. Kau tidak melihat dengan jelas. Tapi aku melihat semuanya dengan jelas. Pedagang yang kau bicarakan. Pejabat egois dan korup yang kau bicarakan. Sebenarnya adalah pahlawan yang benar-benar menyelamatkanmu. Sekarang, katakan padaku, apa kau tahu kau salah? Jadi, aku adalah orang yang picik selama ini. Dia mendekatiku, melindungiku. Apakah itu semua untuk membalas budiku? Situ Luoyu? Jawab aku. Aku. Kamu bersekongkol dengannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau tidak percaya padaku. Tuan Liang, kau seharusnya masih memiliki topeng itu, kan? Tolong. Topeng itu sudah dibuat sejak lama. Adapun Nona Situ,
Kembalilah ke tempat asalmu. Jauh di dalam malam yang sunyi. Jangan sampai Ling Yun secara khusus. Menu MGG. Liang Xiao, kamu benar-benar menipuku. Liang Xiao, mengapa kau melakukan ini? Kau jelas bisa saja. Dia sekarang sepenuhnya mengabdi kepada Sima Ling Yun. Keluarga situ mereka mengandalkan Sima Ling Yun untuk kebangkitan mereka. Adapun aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hatinya, apakah dia masih memikirkan gadis ini? Itu benar, bertahun-tahun pertunangan. Demi dia menyembunyikan semua kemampuannya. Namun ketika dia dalam bahaya, dia melakukan perjalanan 1000 li sendirian untuk menembus formasi. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan saat jasanya dicuri. Dan tunangannya memeluk pria lain. Jika kau... Lagi pula, apa yang dia pikirkan? Itu penting. Kau... Apa kau tidak mencintainya lagi? Kau bukan pria yang pantas. Tidak layak disesali. Tuan, jika kau berpikir begitu, maka biarlah. Namun yang mulia putri, menyembunyikan identitasmu di sisiku. Tidak adakah yang bisa kau ceritakan padaku? Aku... Kau baik-baik saja. Yang mulia, Jawaban ini. Apa kau puas dengannya? Xiao King Suang. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? mungkin. Ini juga bagus. Mengapa kalian berdua di sini? Kakak Chen. Cahaya bulan malam ini benar-benar indah. Memang benar, kakak Liang juga belum tidur. Belum. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi ke halaman tengah untuk berjalan-jalan? Betapa indahnya. Lewat sini. Lewat sini. Ayo pergi. Lihatlah. Semuanya, apa yang kujanjikan, telah kupenuhi semuanya sekarang. Di masa depan, semuanya hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuanku, bahwa Anda bisa datang ke hakim daerah adalah berkah yang kami kumpulkan selama 3 kehidupan. Benar, Anda tidak hanya membantu kami melarikan diri dari lautan penderitaan, Anda juga memungkinkan kami hidup seperti manusia seutuhnya. Sehingga keluarga bangsawan itu tidak berani lagi menindas kami. Benar. Tuanku, saya Xiaowei akan berbicara terus terang dengan Anda. Saya lahir dari sebuah keluarga, tapi saya hanyalah anjing di sisi mereka. Setelah mengikuti Anda, saya benar-benar bisa meluruskan punggung saya dan hidup dengan martabat. Dunia ini tidak pernah adil. Langit dan bumi memperlakukan kita seperti anjing. Keluarga bangsawan memperlakukan kita seperti sapi dan kuda. Kita tidak boleh merendahkan diri sendiri. Benar, bahkan jika kami diperlakukan seperti anjing, saya masih bisa melahap bulan. Itu adalah ambisi. Mereka bilang kita rakyat jelata, tetapi ketika kemarahan rakyat jelata berkumpul, itu cukup untuk menggulingkan gunung dan lautan. Meskipun pajak ini telah dipungut, berita yang saya terima adalah bahwa keluarga Sima juga sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Di hari-hari mendatang, 3 keluarga besar juga tidak akan menyerah. Tapi semuanya, apakah kalian takut? Tidak takut. Tidak takut. Tidak takut. Tidak takut. Tidak takut. Tidak takut. Bagus.
Kalau begitu semuanya, tunggu saja saya datang. Mari kita bekerja keras bersama, agar setiap orang biasa, dari Bupati, bisa meluruskan punggung mereka, dan hidup dengan martabat. Saya akan pergi duluan, dan mengintai jalan terlebih dahulu. Kami dengan hormat menanti kembalinya Anda, tuanku. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Kakak ipar, Anda akhirnya kembali. Mereka adalah Gunung Weihu, Zhu Xiaoyin, Apel, perampok. Kakak ipar, membajak pungutan pajak adalah kejahatan serius. Diam. Kakak ipar Anda, jangan panggil aku ipar. Kau rakyat jelata yang hancur. Apa kau pantas? Kau ingat, ayahku saat ini sedang memakzulkan Liang Xiao di istana kekaisaran. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, apa kau mengerti konsekuensinya? Saya mengerti. Tapi saudara, Jenderal Ling Yun, Anda sudah membunuh Zhuo Xianwan. Mengapa mengambil risiko melakukan semua ini? Orang tak berguna. Apapun yang kukatakan, kau harus melakukannya. Mengerti? Dimengerti. Sudah diatur. Tidak perlu khawatir, kali ini kami memobilisasi beberapa ratus saudara. Liang Xiao itu hanya membawa beberapa lusin orang. Saudara-saudara, kita bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Baik. Setelah ini selesai, ingatlah untuk menerima hadiahmu seperti sebelumnya. Ya, bos. Ini bukan pertama kalinya. Apakah dia melakukan hal seperti itu? Ying Hao, aku akan segera kembali ke ibu kota. Setelah menyingkirkan Liang Xiao, kirimkan aku pesan melalui Merpati Pos. Ingat ini baik-baik. Raja Agung, Liang Xiao akan segera tiba. Namun dia sendirian. Haruskah kita bertindak? Dia berani melakukan ini sendirian. Dia lebih penting daripada persediaan. Serang. Ya. Saudara, berapa lama Anda semua sudah bekerja sama dengan Jenderal Ling Yun? Anda tunggu sampai Anda sendiri membunuh Liang Xiao dan menjadi salah satu yang berprestasi, lalu bertanya, Kakak, Liang Xiao dan anak buahnya sudah tiba. Saudara-saudara, serang. Ya, pergi. Serang. Jika ada hal laporkan nanti. Jika tidak ada hal sidang ditunda. Hamba ada suatu hal yang ingin dilaporkan kepada Baginda. Orang-orang ini masing-masing tampak setia kepada penguasa dan patriotik, tetapi di dalam hati mereka semuanya tentang urusan pribadi. Bajingan tua ini yang paling keterlaluan. Mari kita tunda sidang. Tunggu Baginda. Guru Agung, ada hal apa? Orang tua ini ingin memohon Baginda untuk menghukum mati satu orang. Guru Agung tua, Anda melampaui wewenang Anda di sini. Sensorat menangani pemakzulan. Bahkan hal kecil pun harus mengikuti prosedur. Baginda, Kaisar pendiri dan leluhur hamba berjuang berdampingan. Mendiang Kaisar juga mempercayakan ahli warisnya dan memerintahkan menteri tua ini membantu pemerintahan. Menteri tua ini tahu Baginda telah memerintah selama bertahun-tahun. Tetapi, menteri tua ini memiliki kekuatan yang sedikit, semuanya hilang. Tentu saja Anda boleh. Hamba hanya tidak tahu siapa orangnya yang telah membuat Guru Agung sangat marah. Bupati Liang Xiao. Guru Agung, apa maksud semua ini? Menteri tua ini tidak memiliki niat lain. Hamba hanya berharap Baginda dapat menegakkan hukum secara tidak memihak. Siapakah Liang Xiao ini? Anda bahkan tidak tahu Liang Xiao. Dia adalah orangnya yang berani bersaing dengan Ling Yun untuk seorang wanita. Apel, dia seorang pejabat rendahan. Benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Dia hanyalah seorang bodah nekat yang tidak takut mati. Pria ini baru menjabat setengah bulan yang lalu. Bukankah dia sudah tamat sekarang? Dia baru menjabat setengah bulan yang lalu. Ini bajingan tua. Ini menghapus martabat kami. Berikan kami alasan. Dia gagal menyerahkan pajak tepat waktu. Alasan ini sudah cukup bukan? Situasi pajak
Hamba belum menerima laporannya. Guru Agun, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Pejabat tua ini bukan hanya Guru Agun, tetapi juga kanselir, seseorang yang menjabat sebagai kanselir, mengelola keseimbangan yin dan yang, dan berbagi beban penguasa. 6 kementerian secara alami akan lebih dulu melapor kepada hamba. Menteri Keuangan, apakah yang dikatakan Guru Agung itu benar? Baginda, memang benar demikian. Menurut peraturan 1/4 jamu adalah tahun ini, batas waktu penyerahan pajak. Sekarang 1/4 jamu telah berlalu di seluruh negeri. Hanya bupati yang belum menyerahkan pajak. Ini mungkin ada alasan tersembunyi lainnya. Baginda, bupati adalah wilayah terdekat dengan ibu kota. Secara logis dia seharusnya sudah menyerahkannya sejak lama. Namun Baginda sekarang mencari-cari alasan untuknya. Apakah Baginda berniat melindunginya? Baginda, saya mengajukan sebuah memorial. Liang Xiao, bupati dari bupati, secara sewenang-wenang membunuh wakil bupati Tian Wenjing. Sejak menjabat, dia memanjakan rakyat jelata hingga bebas berkeliaran, dan tidak pernah mengumpulkan satu pun bagian pajak. Ketika hamba Anda pergi untuk mendesak penagihan, saya menemukan bahwa dia sudah membelok dan melarikan diri. Apel, Sima Lingyun, apakah yang Anda katakan itu benar? Baginda, apa yang hamba Anda katakan benar adanya. Sejujurnya, perselisihan antara dia dan saya, kalian semua juga tahu. Mantan tunangan saya akhirnya teringat akan kasih sayang kita di masa lalu dan bertemu dengannya berkali-kali. Saya juga khawatir dan pergi ke sana sendiri. Tapi, saya tidak pernah ingin mendengar berita seperti itu. Saya juga tidak bisa menanggungnya dalam hati saya. Namun Baginda, saya merasa bersalah padanya, tapi dia telah melakukan kejahatan seperti itu. Sebagai Jenderal Xianbei, saya tidak bisa berdiam diri. Saya memohon Baginda mengeluarkan dekret, mengizinkan hamba Baginda memimpin pasukan untuk menangkap buronan itu. Hamba memohon Baginda mengeluarkan dekret. Hamba memohon Baginda mengeluarkan dekret. Para pejabat yang banyak ini, namun semuanya mematuhi keluarga Sima. Liang Xiao, mengapa Anda begitu mengecewakan? Baiklah, kalau begitu hamba akan memberimu pasukan. Anda pergi mengejarnya. Terima kasih Baginda. Baginda, ini Wang Tem. Hamba tahu apa yang ingin Anda katakan. Tapi lihatlah. Semuanya, siapa yang bersedia membantu Lingyun? Dengan uluran tangan, hamba bersedia pergi. Hamba bersedia membantu Lingyun. Hamba juga demikian. Liang Xiao, saya membayangkan bahwa sekarang Anda sudah mati di bawah rentetan pedang. Tapi jangan khawatir, saya akan membawa kembali mayat Anda untuk dipotong menjadi 1000 bagian. Baginda, hamba Baginda pasti akan menangkap dan membawa kembali pejabat pemberontak dan pengkhianat itu. Tuan-tuan, ikuti jenderal ini dan berangkatlah. Jenderal Sima, tidak perlu merepotkan diri Anda. Ini adalah. Jenderal, saya telah mengecewakan Anda. Aku telah kembali. Hamba Anda, Bupati Liang Xiao. Untungnya saya tidak gagal dalam misi. Bagaimana ini mungkin? Diserang oleh ratusan orang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Apa yang sedang terjadi? Ini berani melakukan tetapi tidak berani mengakui. Saya Sima Xiongda. Bagaimana mungkin saya memiliki putra sepertimu? Ayah saya. Atau haruskah saya benar-benar memberinya kesempatan? Liang Xiao, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Anda terus menunda penyerahan? Mengapa Anda datang ke aula besar berlumuran darat? Siapakah orang ini? Semuanya sepenuhnya karena Sima Lingyun ikut campur. Orang ini bernama Zhou Shanying, milik keluarga Sima. Apakah ini benar? Keluarga Sima. Ternyata dari keluarga Sima. Liang Xiao, berhentilah membuat tuduhan jahat. Kapan saya menghentikan Anda mengumpulkan Xin? Bagaimana mungkin saya terlibat dengan gunung itu? Benteng gunung.
Ya Tuhan, Bagaimana? Bagaimana? Apa yang terjadi? Jenderal Sima. Bagaimana Anda tahu bahwa Su Shining adalah bandit gunung? Saya adalah seorang jenderal militer. Mengetahui nama-nama beberapa benteng gunung. Apa yang aneh tentang itu? Semua ini adalah fitnah tak berdasar dari Anda. Kegagalan Anda untuk menyerahkan tepat waktu. Pajak adalah masalah sebenarnya. Jenderal Sima. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak menyerahkan pajak? Seperempat ketiga dari jamu sudah berlalu, dan Anda baru saja tiba sekarang. Bagaimana mungkin Anda bisa menyerahkan pajak? Liang Xiao, bahkan jika Anda beruntung lolos dari pengejaran, waktu sudah terlewatkan. Anda ditakdirkan untuk mati. Jenderal Sima benar. Aku memang tidak menyerahkan pajak. Baginda, Karena pajak-pajak itu dibayar olehku atas nama Tuan Liang. Untuk mencegah Sima Lingyun ikut campur, saya pribadi memimpin sebuah rego, berpura-pura mengangkut pajak. Kenyataannya pajak itu sudah oleh Baginda Putri dikirim ke Kementerian Keuangan untuk saya. Anda memfitnah orang lain. Putri, mengapa Anda untuknya mengangkut pajak? Dan mengapa Anda pergi ke Bupati? Ayahanda Kaisar, putri Anda diam-diam meninggalkan istana, menggunakan nama samaran Sohan, dan mengikuti Tuan Liang dengan cermat. Awalnya, aku ingin melihat apa perubahan dari Tuan Liang yang jadi bahan tertawaan bisa ditimbulkan. Aku tidak pernah menyangka, malah menyaksikan drama sebesar itu. Lingyun, apakah Anda tidak berkewajiban memberi hamba penjelasan? Baginda, saya hanya sesaat bingung, diliputi oleh kecemburuan. Baginda, putra hamba yang tidak berharga, pantas dihukum. 1 bulan kemudian, aku akan mengirimnya ke selatan untuk memeriksa administrasi garam. Dia juga harus tahu bahwa pajak diperoleh dengan susah payah. Pengeluaran di Jiangnan turun dari 40 juta tael setiap tahun menjadi 10 juta tael. Guru Agun, inspeksi ini. Apakah Anda berpikir bahwa sejak reformasi, tentu saja, kali ini, hamba abdi lama Anda akan memastikan putra hamba yang tidak berharga mengerahkan upaya terbaiknya, menjamin pajak tidak kurang dari 30 juta. Itu masih terlalu sedikit. Kalau begitu, hamba abdi lama Anda akan meminta putra bungsu hamba yang mengecewakan untuk ikut serta. Itu tidak akan kurang dari 40 juta tael. Karena itu masalahnya, maka hamba mewakili rakyat jelata berterima kasih kepada Guru Agun. Namun Baginda, sebelum inspeksi, aku ingin menyelesaikan urusan seumur hidup anak-anak. Untuk menyelesaikan, hamba abdi lama Anda ingin memohon kepada Baginda untuk putra hamba yang tidak berharga dan putri tertua keluarga Situ untuk menganugerahkan pernikahan kepada Situ Luyo. Masalah ini hamba mengabulkannya. Wang Ten, susun dekretnya. Ya. Baginda, hamba memohon Putri Anqing dinikahkan dengan putra kedua hamba. Mohon juga minta Kasim Wang untuk menuliskannya bersama. Apa? Ya Baginda, adik laki-laki kedua saya benar-benar seorang sarjana surgawi, murid dari Xiong Li Guyon. Menikah dengannya tidak akan mempermalukan putri. Hamba memohon Baginda mempertimbangkan kembali. Liang Xiao, tidak peduli seberapa Anda berjuang, Anda pada akhirnya hanyalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Ayahanda Kaisar, putri Anda tidak menyetujui pernikahan ini. Aku bahkan belum pernah bertemu Sima Lingkang itu. Lagi pula aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Baginda, karena Anda didukung oleh negara, Anda harus tahu bahwa pernikahan Anda tidak lagi ditentukan oleh perasaan pribadi. Baginda juga harus tahu bahwa mundurnya Xiongnu kali ini adalah karena putra hamba membunuh Zhuo Xianwan. Tetapi kekuatan mereka belum berkurang. Pasukan sejuta mereka tetap ada. Jika perundingan damai ditangani dengan ceroboh, dinasti Wu kita akan sekali lagi menghadapi bahaya keruntuhan. Wanita tua mengancam hamba lagi. Baginda, perundingan damai Xiongnu sudah dekat. Tidak hanya membutuhkan putra hamba untuk bersemangat tinggi, tetapi juga membutuhkan cendekiawan Li Wuyo untuk memperkuat martabat dinasti Wu kita. Hamba meminta Baginda Putri untuk memprioritaskan situasi keseluruhan. Hamba memohon Baginda membuat keputusan kekaisaran terakhir. Liang Xiao,
Saya ingin Anda melihat wanita yang Anda cintai direbut satu persatu. Sialan, uang dan perbekalan. Bahkan yang disebut orang yang membunuh Zhou Xianwan berada di tangan mereka. Saya. Baginda, hamba Anda ingin menantang sarjana. Jika hamba Anda memenangkan posisi sarjana, Baginda, maka Anda tidak perlu menikah. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Dengan hak apa Anda? Demi hidup saya ini. Jika hamba Anda kalah, saya bersedia meminta maaf dengan kematian saya. Baginda, mari kita selesaikan seperti ini. Besok, Balai Kebudayaan bertemu teman melalui kegiatan ilmiah. Semua saudara telah membuat pengaturan yang diperlukan. Yang terluka menerima 100 wen, Sima Lingyun. Jika bukan karena busur komposit kali ini, para saudara mungkin benar-benar binasa. Dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Dunia ini sudah waktunya untuk perubahan. Siapa? Nona Situ. Apakah karena Anda akan menikah, jadi Anda mulai merahasiakan sesuatu? Liang Xiao. Aku. Ya. Bicaralah. Kali ini, kamu tidak mengusirku. Anda memiliki kecenderungan masokis. Apa? Tidak ada apa-apa. Mari kita langsung ke intinya. Aku akan menikah, Sima Lingyun. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Baiklah. Selamat menikah. Juga, saya meminta Nona Situ untuk berhati-hati dan tidak berkeliaran kemana-mana. Liang Xiao. Apakah saudaraku ada di sini bersamamu? Apakah Sima Lingyun yang mengirimmu? Tidak. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Kakak. Kakak baik-baik saja. Kakak Lian. Kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Awalnya, saya juga berencana untuk menggunakan Anda sebagai tiang. Tapi keluarga Sima menghabiskan 40 juta dengan mewah. Maka Anda menjadi tidak berguna. Cukup. Kembalilah. Liang Xiao. Semua ini adalah dilakukan oleh Sima Lingyun. Tanyakan pada kakakmu. Liang Xiao. Besok, Nona Situ, apakah Anda mencoba membujuk saya untuk menyerah lagi? aku tidak. Sekarang kau, bahkan jika kau ingin menyerah itu tidak berguna. Aku hanya ingin tahu, kau jelas tahu kau akan kalah. Mengapa kau masih bersikeras melakukannya? Apakah ini karena Xiao Qingshuang? Bagaimana menurut Anda? Hanya karena dia seorang putri. Mengapa? Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Jika kau adalah aku awalnya, seperti dia, maka aku. Karena bahkan sekarang, Anda pikir saya masih akan kalah. Tapi dia. Percayalah padaku. Yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah kakak hamba. Masalah yang dia sebabkan. Menyebabkan Anda terlibat tanpa alasan. Tidak masalah. Puisi hari ini. Menyelamatkan nyawa seorang pemuda. Juga bisa dianggap sebagai kisah yang bagus. Luyo. Setelah hari ini, Liang Xiao tidak akan lagi mengganggu Anda. Atau, aku benar-benar salah. The film was translated and narrated by M Media. Sungguh tontonan yang mega.
Hari ini sarjana top muda telah tiba. Tentu saja harus teliti. Anda lancang. Karena Liang Xiao telah datang, maka mari kita mulai. Hari ini, dan cendekiawan Konfusian Agung ada di sini untuk membimbing keturunan dinasti Wu kita. Hamba tidak berani mengklaim untuk membimbing. Orang tua ini hanya berharap Baginda, ketika saatnya tiba, akan menepati janji Baginda. Wang Tem, pergi dan sampaikan topiknya. Ya. Tunggu sebentar. Guru Agung, apa maksud semua ini? Baginda, jarang sekali hari ini cendekiawan Konfusian Agung Shuangli bisa meninggalkan kaligrafinya. Oleh karena itu pejabat tua ini sedikit serakah. Hamba ingin meminta sebuah puisi tentang peperangan untuk putra hamba yang tidak pantas. Siapa yang membocorkan berita itu? Itu luar biasa. Pasukan Lin Yun menaklukkan Xiongnu. Seharusnya sudah ada puisi sejak lama untuk menyanyikan pujian atas pencapaian mereka. Yang paling dikuasai Tuan Shuangli adalah peperangan. Dan Liang Xiao, dia hanya pernah menjadi hakim daerah. Sekarang, bukankah dia benar-benar tamat? Terlalu cerdik. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sama sekali tidak, karena topik ini sudah ditetapkan oleh titah. Itu tidak bisa diubah sembarangan. Jika Guru Agung benar-benar menginginkannya, mengapa tidak memintanya sendiri? Mengapa tidak bisa diubah? Mungkinkah Baginda membocorkan topik itu sebelumnya dan memberikannya kepada Liang Xiao? Kamu Benar-benar lambat. Bukankah itu hanya puisi tentang peperangan? Saya sudah memikirkannya. Memikirkannya begitu cepat. Mungkinkah itu puisi picisan? Orang ini, saya pikir dia murni mencari mati. Ini pasti berhubungan dengan memiliki kerabat dengan Raja Neraka kan? Liang Xiao, apa sebenarnya yang kau lakukan? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Beraninya kau menantang tuanku. Hari ini, benar-benar memalukan bagi orang tua ini. Tuan Liang, kalau begitu Anda. Dengan rambut berdiri, karena marah bersandar di pagar. Hujan rintik berhenti, saya mengangkat mata untuk memandang jauh. Saya menengadah ke langit dan mengeluarkan tangisan panjang. Dengan gairah heroik yang meluap-luap. Ini tentu memiliki semangat. Tapi, ini kurang mendalam. 30 tahun ketenaran dan pencapaian seperti debu dan kotoran. 8.000 li jalan awan dan bulan. Jangan menunggu dengan sia-sia. Sampai kepala pemuda memutih. Dan berduka dengan sia-sia. Ini. Guru terhormat, ada apa dengan Anda? Orang tua ini mengingat masa lalu. Adegan pergi berperang dan membunuh musuh. Aku, jika dulu hamba tidak menjadi desertir. 30 tahun ketenaran dan pencapaian bagaikan debu dan kotoran. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Rasa malu Lin Huan belum terbalaskan. Kebencian seorang hamba kapan akan berakhir? Sangat bagus. Ayahanda Kaisar, apakah Anda mungkin memikirkan mendiang Kaisar? Ayah Kaisar, ketika Baginda ditangkap dulu, hamba juga akan berjuang sekuat tenaga. Tapi hamba tidak punya cara. Hamba sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Hamba tidak menduganya. Dia benar-benar memahami pikiran hamba dengan sangat baik. Tapi apa yang bisa Anda lakukan? Kendarai kereta-kereta panjang, injak-injak celah gunung Helan, dengan ambisi luhur saat lapar makan daging tawanan Hu, sambil tertawa dan berbicara saat haus minum darah Xiongnu. Tunggu sampai kita memulai kembali, merebut kembali gunung dan sungai lama, melapor kepada istana kekaisaran. Kedengarannya bagus. Anda bahkan belum pernah ke perbatasan utara. Bagus. Sungguh awal yang baru yang luar biasa. Kampanye melawan Xiongnu. Tidak ada kata terlambat. Orang tua ini juga ingin menyantap daging tawanan Hu dan minum darah Xiongnu saat haus. Tuan muda. Heroik. Guru. Mengapa kau menipuku? Kau jelas memiliki bakat sastra dan keterampilan bela diri. Keduanya sangat luar biasa. Mengapa menyembunyikan kemampuanmu di depanku? Sungguh baris dengan ambisi luhur saat lapar makan daging tawanan Hu, sambil tertawa ringan minum darah Xiongnu saat haus. Tuan Liang, apakah puisi ini punya nama?
Man Jianghong. Nama yang bagus. 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 Konfusian Agung Shongli. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Ini adalah karya ilahi sepanjang masa. Ayahanda Kaisar. Liang Xiao. Hamba tidak menyangka, dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Tuan Shongli, bagaimana dengan Anda? Karya ini dikarang oleh orang tua ini. Ini apel. Liang Xiao, hamba tahu bagaimana mungkin Anda bisa. The film was Juara sastra dunia translated ini. and narrated by Benar-benar M tidak Media. tahu malu. Sahabat muda, jangan kurang ajar. Anda Songli Woyo, sepanjang hidupmu, berapa banyak karya terkenal yang telah kau tulis? Liang Xiao, kualifikasi apa yang Anda miliki? Untuk mempertanyakan guru hamba, Anda harus memenuhi janji Anda dan bunuh diri di sini. Orang tua ini, ayat-ayat yang tersebar luas oleh hamba ini, ada lebih dari 70 puisi. Yang ini adalah karya baru hamba. Oleh karena itu, ini belum beredar. Bagus. Lalu berapa banyak karyamu yang belum beredar? Kamu, apa maksudmu? Kau sepanjang hidupmu hanya menulis lebih dari 70 karya, tersimpan. Mungkin hanya sekitar 30 lebih karya. Kau bilang karya ini milikmu. Maka itu milikmu. Kalau begitu aku akan menulis 100 puisi, 200 puisi, atau 300 puisi. Apa yang kau katakan? Liang Xiao ini, dia benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk menulis 300 mahakarya sepanjang masa? Dia tidak takut ditertawakan sampai mati. Terlena oleh kesuksesan melupakan rasa malu dan kesopanan. Ini adalah wajah asli keluarga bangsawan. Bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Ayahanda Kaisar. Saya pikir, dia bisa melakukannya jika dia benar-benar bisa mengarang 300 puisi. Semoga Ayahanda Kaisar mengizinkan. Putri hamba satu permintaan. Bicaralah. Aku ingin menikahi Liang Xiao. Ini, Kasih uang, pena dan tinta. Saya akan melakukannya. semua pejabat sedang menyaksikan kehadiran kekaisaran kaisar. Sarjana utama telah duduk. Putri menggerus tinta. Dari seorang pedagang biasa menuju kemegahannya saat ini. Hanya butuh waktu kurang dari setengah bulan. Andai saja saat itu berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana kau menghasilkan 300 puisi ini. Tidakkah kau melihat air sungai kuning turun dari langit? Menderu ke laut tak pernah kembali. Tidakkah kau melihat mereka di aula tinggi meratapi rambut putih di depan cermin terang? Di pagi hari seperti sutra hitam, di malam hari berubah menjadi salju. Kapan bunga musim semi dan bulan musim gugun akan berakhir? Seberapa banyak masa lalu yang diketahui? Tadi malam angin timur bertiup lagi di menara kecil. 10 tahun hidup dan mati keduanya luas dan tak dikenal. Tanpa berpikir. Secara alami sulit untuk melupakan. Sebuah makam sepi 1000 li jauhnya. Angin kencang, langit tinggi kala melolong. Pulau kecil jernih, pasir putih, burung terbang bolak-balik. Daun-daun berguguran tak terbatas berdesir jatuh. Hari ini ada di tanganku. Kapan aku bisa mengeksekusi Raja Barbar? 300 puisi. Telah selesai.
Cendekiawan Konfusian Agung Songye. Bagaimana? Orang tua ini. Aku tidak punya muka lagi untuk hidup tanpa malu di dunia ini. Guru-guru, Ini? Apakah ini benar-benar keluasan di dalam hatimu? Jati orang yang selalu kupikirkan. Ada tepat di sisiku. Namun aku gagal memanfaatkan kesempatan itu. Tuan Liang, Liang Xiao. Liang Xiao, jauh dari titik awal putri. Liang Xiao, bahkan jika kau membongkar guruku, jadi kenapa? Pada akhirnya bukankah kau dengan patuh menyerahkan yang mulia kepadaku? Xiongnu menyerang apa yang harus kita lakukan? Yang mulia, pembicaraan damai dengan Xiongnu sudah dekat. Liang Xiao tidak hanya memaksa sarjana Konfusian besar Xiongli hingga meninggal, tetapi juga menyebabkan Ling Yun kehilangan muka. Ini menghancurkan martabat dinasti Wu kita. Sekarang, Xiongnu telah mengerahkan 1 juta pasukan di perbatasan utara. Pertama mengandalkan kekuatan pencegah dari prestise tentara Ling Yun. Kedua mengandalkan putra Yu Xianwang yang memuja sarjana Konfusian besar Li. Baru kemudian menyetujui pembicaraan damai. Tindakan Liang Xiao menjebak wilayah dinasti Wu kita dalam kehancuran. Yang mulia, Liang Xiao demi dendam pribadinya mengabaikan rakyat jelata kerajaan. Dia adalah seorang pemberontak. Saya memohon agar Liang Xiao dieksekusi. Yang mulia, mohon eksekusi pemberontak dan penjahat ini. Kalian semua bangkitlah. Liang Xiao, berikan kami solusi. Hamba mengakui kesalahan. Hamba bersedia melayani dengan rendah hati. Untuk melayani putra Yao Xianwang. Untuk mendapatkan dukungan dari Yao Xianwang. Untuk menebus kejahatan hamba. Bupati menjabat sebagai pos terdepan ibu kota kekaisaran. Hamba bersedia mengerahkan seluruh kekuatan kota untuk membantu Ling Yun untuk menyelesaikan masalah ini. Kau pemimpi. Pada saat ini, nasib sarjana utama hidup atau mati sudah diputuskan. Apakah kau punya kandidat lain? Aku. Karena itu masalahnya. Maka putra-putraku dan yang mulia putri harus pergi bersama juga. Ling Feng bisa untuk Tuan Liang memperkenalkan Yu Xianwang. Kata-kata yang mulia dan juga akrab dengan situasi di Bupati. Tuan Liang, bagaimana menurutmu? Ini tidak bisa lebih baik lagi. Tidak hanya itu. Hamba juga ingin mengundang semua tuan. Terutama Anda Guru Agung. Untuk membimbing pekerjaan ini. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Liang, tidak buruk. Penuh wawasan. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Guru Agung menjadi kanselir. Kau putuskan? Tuan Liang, Guru Agung. aku menganggapmu bijaksana. Saat Yu Xianwang tiba, aku akan memimpin para pejabat ke sana. Kau harus memuaskanku. Hamba pasti tidak akan mengecewakan Guru Agung. Andai saja kau tahu hari ini, mengapa kau bertindak seperti itu saat itu? Jaya untuk sementara waktu, aku tidak pernah berpikir. Kesempatan untuk menjadi anjing sekarang, bahkan tidak ada. Tertawa. Penghinaan sementara. Fondasi Anda yang membentang 100 generasi. Cukup besar. Liang Xiao, pada akhirnya kau masih melakukannya demi jabatan resmi. Lapor. Tuan muda, utusan Xiongnu sudah tiba di Bupati. Sangat cepat. Apakah ada hal lain yang perlu dilaporkan? Bicaralah. Keluarga Tian mengirim beberapa orang dan pindah ke Bentang Jiniang. Pergi. Berhenti beristirahat. Semua orang naik kuda. Berhenti. Liang Xiao.
Jangan Anda lupakan. Anda hanyalah seekor anjing. Apa yang Anda tertawakan? Pergi. Anggota keluarga Liang. Tercela. Dia hanyalah milik keluarga Sima kami. Anjing. Beraninya dia membunuh tuannya. Kakak, kita akan segera mengadakan pembicaraan damai dengan Xiongnu. Anda harus menunjukkan kehadiran yang mengesankan. Apa yang membuat Anda begitu bangga? Saudara, adikmu seharusnya tidak bersuka cita sekarang. Anda. Apa yang kamu tertawakan? Yang mulia, mau kemana? Sima Lingfeng, ayahanda kaisar saya hanya ingin saya berinteraksi lebih banyak dengan Anda. Anda masih bukan tandingan saya, hanya seorang rakyat jelata, berani menghalangi jalan saya. Yang mulia, Enya, The film was translated adik and laki-laki saya yang narrated by terkasih, M Media. sepertinya Anda juga tidak baik-baik saja. Bagaimana? Anda juga ingin pergi? aku. Apakah ini celah antara aku dan dia? Aku tidak. Sebaiknya Anda tidak melakukannya. Kejar. Nona muda, berhenti melawan. Tunggu sampai Tuan Liang kembali. Dia pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Dia hanyalah seorang pemimpin kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa kamu baik-baik saja? Kakak Liang Pin, Siapa? Siapa yang berani menyergapku? Kamu budak anjing yang bersembunyi di balik Liang Xiao. Kamu berani memukul seorang centurion. Apa kamu gila atau bagaimana? Ketika kamu berniat menyabotasi perundingan damai antara kedua negara, apa itu centurion? Memukulnya akan merusak pembicaraan damai antara kedua negara. Kalau begitu mari kita tidak bicara lagi. Baiklah Liang Xiao. Kamu lagi hakim kecil ini. Kamu akan merusak urusan baik Tuan Muda Sima. Kamu berani memukulku kamu. Jangan kau lupakan, hidupmu masih ada dalam catatanku. Kamu. Jadi kamu adalah bupati dari bupati. Apa kamu tidak tahu bahwa Yang Mulia Yosian Wang sudah tiba? Beraninya kamu memukulku. Aku akan meminta Yang Mulia Yosian Wang membunuhmu. Hunus pedangmu. Dia adalah pejabat sipil. Menghunus pedangnya. Menghina seorang wanita dari dinasti Wuku, menurut hukum, dia pantas dihukum mati. Kamu ingin membunuhku. Aku akan membunuhmu duluan. The film was translated and narrated by M Media. tuanku. Jangan khawatir. Ini semua hanyalah gerombolan tak berguna. Mereka tidak bisa melukai Tuan Muda. Ini, dia. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Liang Xiao, Anda benar-benar kurang ajar. Tuan Muda, Liang Xiao ini menolak mendengarkan nasihat, bersikeras mengambil nyawa Centurion Xiongnu itu. Liang Xiao, perdamaian antara kedua negara ini secara inheran sulit. Kau ingin merusak upaya ini. Aku rasa itulah yang sebenarnya dia inginkan. Hanya demi beberapa wanita. Wanita-wanita ini. Dan ternyata mereka hanyalah pelacur. Dia melakukannya dengan sengaja. Cukup, saya akan bersama Jin Yang dan menghabiskan waktu bersama mereka siang dan malam. Awalnya, mereka dipaksa melakukannya melawan kehendak mereka. Sekarang, mereka telah memperbaiki hidup mereka. Mereka juga warga dinasti Wu saya. Pria Xiongnu itu menghinanya. Apa yang Tuan Liang lakukan? Dibenarkan.
Yang mulia kamu. Jin Liang, apakah kamu baik-baik saja? Yang mulia, Anda adalah... Jin Yang, ini adalah Yang Mulia Putri Anqing. Dia pernah menyamar sebagai pria, kamu juga mengenalnya. Dia adalah Xiao Han. Apa? Yang mulia putri. Jin Liang, kamu telah diperlakukan tidak adil. Liang Xiao, aku menasihatimu untuk segera menyerah dan ikut jenderal ini untuk meminta maaf kepada Yu Xianwang. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin tuan kami meminta maaf kepada anjing-anjing Xiongnu itu. Apakah ini dinasti Wu? Kurang ajar. Jenderal ini melakukan semua ini demi rakyat jelata. Liang Tin, Tuan muda, anggap dirimu bijaksana. hanya itu. Bagus. Liang Xiao, kau. Tuan muda, ini buruk. Yu Xianwang belum meninggalkan arena. Dia mengirim prajurit Xiongnu untuk terlibat dalam duel. Apa yang terjadi? Itu adalah seorang prajurit tua dan seorang prajurit Xiongnu yang melakukan perampokan, yang terlibat perselisihan. Yu Xianwang juga berkata bahwa di medan perang utama, kita pada dasarnya tidak bisa mengalahkan mereka. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Tidakkah dia tahu jenderal The ini film sudah was tiba? translated Dia and Dia juga narrated berkata by tuan M muda bahwa Media. kamu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan itu membunuh Zhuo Xianwang. Dia lancang. Tuan muda tolong cepat pergi dan lihat. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Ayo pergi. Aku akan pergi dan menghadapi Yu Xianwang itu terlebih dahulu. Perhitunganmu, aku akan menyelesaikannya denganmu perlahan saat aku kembali. Pergi. Orang ini akhirnya menunjukkan sedikit keberanian untuk sekali ini. Dia takut reputasinya sendiri. Tidak dapat mewarisi warisan keluarga Sima yang bangga. Tuan muda, lalu kita. Tempat ini adalah bupatiku. Dimengerti. Yang mulia, kamu tidak boleh. Ini terlalu berbahaya. Kita harus duduk tenang. Di Diaoyutai itu sudah cukup. Mengapa kamu mengikutinya? Sima Lingfeng, apakah kamu pikir saya akan menyukai seorang pengecut? Aku. Liang Xiao, kamu melakukan semua ini hanya untuk hari ini, bukan? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Yang kuinginkan sangat sederhana. Xiongnu dan keluarga bangsawan tahu. Aku di sini. Orang yang membunuh Zhuo Xianwang. Aku di sini. Kamu akhirnya, ini hari ini. Namun, putri telah menderita keluhan. Hidup saya ini sepenuhnya milikmu. Tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Kalau begitu mari kita pergi. Biarkan Yu Xianwang tahu, tempat ini bukan tempat dia bisa lancang. Liang Xiao, Minggir, Liang Xiao, bisakah kau mendengarkanku sebentar? tidak ada waktu. Liang Xiao, kau tidak bisa pergi. Sima Lingyun bisa menyelesaikan masalah ini. Aku tahu kau tidak rela, tapi sekarang nasib sudah ditentukan. Bahkan jika kau pergi tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Liang Xiao, aku tahu kau menyelamatkanku. Aku juga mengakui bahwa aku telah berbuat salah padamu. Tapi bisakah kau jangan terlalu impulsif? Jika kau pergi, masalah apa yang bisa kau selesaikan? Kau hanyalah sebuah dekret kecil. Hak apa yang kau miliki? Aku tahu, Sima Lingyun tidak mengandalkan kekuatan untuk membunuh Zhu Xianwang, dan tidak ada yang bisa membunuhnya di tengah ribuan pasukan. Tapi setidaknya, itu adalah skema yang dirancang oleh keluarga Sima. Yang ditakuti Xiongnu sekarang adalah dia, bukan kau. Orang yang bisa memfasilitasi perundingan damai dengan Xiongnu, juga dia bukan kau. Kau benar-benar konyol. Liang Xiao, apakah kau telah mengatakan kebohongan itu begitu sering sehingga kau sendiri mempercayainya? Aku. Sima Lingfeng memberitahuku. Keluarga Sima. Itu tidak akan terjadi padaku 2 kali. Kamu benar-benar bodoh yang menyedihkan. Ayah Raja, kamu memikirkan masalah itu lagi. Air.
Ini menakutkan. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia ini? Ayah Raja, apakah orang itu benar-benar menakutkan? Pada waktu itu, kamp kakak raja saya tidak hanya memiliki 5.000 orang penuh, tetapi juga mengumpulkan para prajurit dari 8 suku. Tapi orang-orang ini, di depan dewa pembantaian itu, tidak berbeda dengan babi dan anjing. Meskipun kami tidak memiliki tentara sejuta orang yang diproklamasikan, kami masih memiliki 10.000 kavaleri besi dan 90.000 prajurit. Kami tidak memiliki dinasti Wu, lebih dari 200.000 dokumen penyerahan diri. Namun kami tidak bisa melawannya. Aku pikir kamu terobsesi secara bodoh dengan dinasti Wu. Bangsa Xiongnu kita awalnya terbagi menjadi 8 suku. Ketika kita menghadapi mereka, yang dipimpin oleh keluarga bangsawan dinasti Wu, mereka hanyalah orang-orang tidak berguna, dan itu tidak masalah. Namun begitu kita bertemu lawan yang tangguh, seperti Liang Shixun dulu, berani bertarung dan berani. Begitu pembunuhan berlangsung terlalu lama, struktur internal kita sendiri runtuh. Belum lagi dewa pembantaian itu. Ketika dewa pembantaian itu maju menyerbu, siapapun yang maju akan mati. Beraninya 8 suku menyerbu. Untungnya orang itu sudah pergi. Ini bahkan lebih lagi. Keluarga-keluarga bangsawan dinasti Wu itu merencanakan kematian Liang Shixun dulu. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengirimi kita uang dan biji-bijian. Sekarang, mereka juga telah mencuri pujian dari dewa pembantaian itu. Ya, sejak saat itu dewa pembantaian tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Kelompok orang di dinasti Wu ini sedang memotong pedang tajam mereka sendiri. Orang-orang bodoh ini, mereka benar-benar berpikir aku ingin bernegosiasi damai dengan mereka. Begitu aku menjatuhkan si Malingyun, reputasinya, kita akan segera memasuki celah. Apakah semua persiapan sudah selesai? Sudah selesai. Si Malingyun yang tidak berguna itu sudah terpancing datang. Para pejabat dinasti Wu sedang dalam perjalanan ke sini. Bagus. Pergi. Tidak berguna. Kalian semua dari dinasti Wu, semuanya tidak berguna. Jika Lingyun tidak datang, aku tidak akan melepaskanmu. Masih bermimpi. Dia hanyalah orang tidak berguna. Apakah kamu benar-benar percaya dia bisa membunuh Raja Agung kita? Kamu bicara omong kosong. Omong kosong. Kamu percaya atau tidak? Tunggu sampai yang disebut Lingyun yang tidak berguna itu tiba. Aku akan membelahnya dengan satu tebasan pedangku. Semua minggir. Lingyun telah tiba. Lingyun sudah tiba. Yelu Baoji, kau gila. Kamu akhirnya tiba. Yelu Baoji, mengapa kau tidak menepati perjanjian? Uang dari keluarga Simaku sudah diserahkan kepadamu. Itu adalah trik murahan. Hanya kalian semua dari dinasti Wu yang suka mainkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa menyuapku? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Hari ini aku ingin membersihkan nama kakakku. Kau gila. Aku tidak ingin pembicaraan damai lagi. Pembicaraan damai. Apakah kamu layak? Anjing Xiongnu, kamu benar-benar berani tidak mengakuinya. Jenderal Lingyun Kitalam yang membunuh Zuo Xianwang sialanmu. Ya, Jenderal Lingyun, mereka tidak yakin. Kalau begitu kalahkan mereka hingga tunduk. Baik, Sima Lingyun. Apakah kamu berani berduel denganku? Apakah kamu tidak akan maju? Beri dia sedikit pelajaran. Naik. Maju. Ini yang kau bilang bisa dia selesaikan. Mengapa? Lingyun bocah. Sama sekali bukan tandinganku. Di medan perang, aku mengalahkannya sampai dia ketakutan setengah mati. Dia sama sekali tidak berani. Jenderal, sebenarnya apa yang kamu takutkan? Mungkinkah Zuo Xianwang itu benar-benar tidak dibunuh olehmu? Kakakku adalah prajurit terkemuka Xiongnu. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Kalian semua dari dinasti Wu, semuanya tidak berguna. Apa yang kau tertawakan? Mungkinkah ini situasi yang ingin kau lihat? Dia meminjam namaku, dan sekarang sudah terbongkar. Bukankah seharusnya aku senang? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih ingin mencuri pujian. Tidak ada yang sebanding dengan pentingnya reputasimu. Kau tentu terdengar benar dan mengagumkan. Aku, kau yang mengatakan akan membantunya. Apakah kau sejak awal hanya berniat datang ke sini dan melihatnya diejek? Situ Luoyu, jika kamu benar-benar menjunjung tinggi kebenaran, maka saat ini, kamu seharusnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap Liang Xiao. Bagaimana? Apakah karena dia mencari muka dengan yang mulia? Tidak.
Karena hanya dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan rakyat jelata dari kehancuran total. Yang mulia, kau masih mengatakan kata-kata ini. Tidakkah kau merasa konyol? Ini tidak lebih dari alasan yang kau buat-buat untuk bersamanya. Sayangnya, meskipun kau telah melakukan begitu banyak, dia sudah demi jabatan resmi meninggalkanmu. Perasaan ini, kau pasti juga tidak merasa baik kan? Apakah kamu pikir saya menipumu? Apalagi, The film Liang was Xiao. translated Aku- and narrated by M. apa yang harus saya lakukan? Tunggu sampai aku mengeksekusinya. Dan semuanya akan menjadi jelas. Ye Lubalji, kau mendapatkan perhatianku. Liang Xiao, mengapa kamu memerintahkannya datang ke sini? Mendengar nada bicaranya, dia sepertinya mengenal Ye Lubalji. Liang Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah dia benar-benar yang mengeksekusi Zuo Xianwan? Tapi bagaimana itu mungkin? Kamu adalah... Kamu pikir kamu siapa? Apakah? Karena aku tidak membawa kulit. Liang Xiao, bagimu untuk keluar pada saat ini hanya mempermalukan dirimu sendiri. Apakah ini tempat di mana pejabat peringkat ketujuh sepertimu bisa ikut campur? Keluar dari sini. Jenderal Sima, kau memegang pangkat kelas 1, mengagumkan di seluruh dunia. Namun saat ini dia sedang dimarahi seperti cucu. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir bahwa yang menderita kekalahan besar adalah dinasti Wu kita. Kau. Aku hanya ingin menyelesaikannya secara damai. Tapi apakah mereka ingin? Itu benar. Aku tidak mau. Sima Lingyun, berhenti mengulur waktu. Kamu berani atau tidak? Jika kamu tidak berani pergi sana, mengapa dia begitu agresif? Cepat setuju. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Aku tidak bisa kalah lagi. Terakhir kali aku hanya ceroboh. Itulah sebabnya aku kalah dari Ye Lubalji. Kali ini, serius itu pasti tidak akan terjadi. Ye Lubalji, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Aku awalnya bermaksud untuk menyelesaikannya secara damai. Kalau begitu mari kita cari. Kamu pengecut ini akhirnya bersedia bergerak. Bagus. Kalau begitu aku akan. Liang Xiao, apakah kau puas sekarang? Ini yang kau ingin lihat. Sima Lingyun memang tidak kompeten, tapi dia juga sudah berusaha keras. Namun kau hanya untuk membuktikan dirimu. Terus-menerus memprovokasi masalah. Apa gunanya ini bagimu? Pergi ke kantor Bupati. Bawa kembali bungkusan yang kutinggalkan. Ya, Liang Xiao, apakah kamu bahkan mendengarkanku? Jika Sima Lingyun menindaklanjuti, bagaimana ini akan berakhir? ayah. Ini buruk. Ling Fang, mengapa kamu begitu panik? Di mana Liang Xiao? Mengapa dia tidak datang menyambutku? Ayah, apakah ayah masih berpikir dia akan menjadi anjing bagi keluarga kita? Dia adalah sosok yang cukup penting. Mengajaknya masuk untuk bermain cukup menarik. Ayah, Liang Xiao itu membunuh tuannya. Apa katamu? Liang Xiao itu menolak menjadi anjing. Mengabaikan perintah kita, membunuh prajurit Xiongnu, dan memprovokasi Yo Xianwan. Mereka sedang bertarung sekarang. Apel, kakakmu bertarung dengan Yo Xianwan. Bukankah itu betapa tidak berguna? Jadi itu rencananya. Cepat, cepat ke kota. Kekalahannya tidak terhindarkan. Itu akan terjadi pada langkah berikutnya. Kamu, Lingyun, Tidak berguna. Inilah orang yang kau sebarkan rumor tentangnya. Jenderal Lingyun yang ajaib. Ini. Ayo. Bicara. Apakah kau membunuh kakakku? Aku. Bicara. Ye Lubalji, beraninya kau. Ayah. Liang Xiao. Kau tunggu saja aku. Membosankan. Yo Xianwan. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah putraku? Aku tahu ya. Jadi kenapa? Lalu mengapa kau tidak segera membebaskannya? Kau bilang kau ingin putus hubungan dengan keluarga Sima kita. Kau seharusnya tahu, gandummu
Dan senjatamu semuanya disediakan oleh kami. Ini, kau seharusnya patuh bernegosiasi damai. Ini adalah satu-satunya cara agar kedua belah pihak mendapat keuntungan. Tunggu sampai keluarga Sima kita maju lebih jauh, dan kau pasti akan menerima keuntungan. Baiklah kalau begitu. Liang Xiao, tidak berguna. Aku datang untuk menghadapimu sekarang. Kau, orang tua bodoh. Aku hanya bercanda denganmu. Apakah kau percaya padaku? Beraninya kau berani tidak menghormati guru agungku. Guru agung macam apa ini? Aku masih seorang pangeran. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Orang tua bodoh. Apakah kau menganggapku bodoh? Membantu keluarga Simamu maju lebih jauh dan menjadi kaisar. Lalu keuntungan sialan apa yang ku dapat? Apel, kau melihat semuanya dengan sangat jelas. Keluarga Sima memang telah berkolusi dengan Xiongnu. Yelu Baoji, aku memperingatkanmu, persetan denganmu. Apa yang kau katakan? Guru agung sialan ini memang berkolusi denganku. Bukan hanya dia. Mereka semua terlibat di dalamnya. Kami kelaparan. Dan mereka mengirimi kami gandum. Kami kekurangan senjata. Dan mereka mengirimi kami senjata. Bahkan intelijen. Disediakan oleh mereka. Ini, apakah benar ada hal seperti itu? Kau bicara omong kosong. Kau memfitnah kami. Jangan percaya padanya. Tidak hanya itu, Ling Yun ini juga palsu. Bicara, kau sebenarnya siapa? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan. Aku palsu. Sejak pertempuran dimulai, aku belum bertarung sekalipun. Gelar Zhuo Xianwang bukan milikku. Itu bukan milikku. Aku membuang. Apakah kau dengar itu? Kalian semua dari dinasti Wu, semuanya tidak berguna. Ayah Raja Bawar dia kembali. Dengan orangnya. 8 suku tidak akan lagi menyimpan ketakutan. Aku tidak menyangka. Keuntungan tak terduga seperti ini hari ini. Bahwa mereka semua pergi. Jangan sentuh aku. Aku menyerah. Ayah Raja, bagaimana dengan rakyat jelata dari bupati ini? Ini, kita tidak mungkin bisa. Ini semua adalah ternak dan kuda masa depan kita. Kalian semua melihatnya bukan? Ini adalah para pejabat dinasti Wu kalian. Jutaan Xiongnu kita yang agung. Sedang mengasah senjata dan memberi makan kuda-kuda kita. Segera kita akan menghancurkan dinasti Wu kalian. Kalian semua tunggu saja dengan patuh. Untuk menjadi lembu kami. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Cepat pergi. Liang Xiao. Inilah hasilnya yang ingin kamu lihat. Dasar gila. Mana muda ini baik. Tangkap dia dan bawa dia pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Masih cukup bersemangat. The film was translated and Banyak narrated mimpi by di malam M hari. Media. Aku akan membunuhmu. Tidak. Jangan. Paduka. Hidup Paduka. Dia tunanganku. Aku akan menyuruhnya melayanimu. Kamu. Kau apa? Ibumu masih dalam genggamanku. Jika kau tidak patuh, aku akan membunuhnya. Sima Lingyun, dasar bajingan, kau tak tahu malu. Aku benar-benar bahan tertawaan. Liang Xiao, inilah yang kamu inginkan, tanda yang kulihat. Kamu puas. Kau benar-benar mirip anjing. Apa yang Paduka katakan? Aku seekor anjing. Selama Paduka, jika Paduka tidak menolakku, aku akan melayani Paduka seperti anjing. Sima Lingyun, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Bahkan sekarang kau masih membelanya. Aku tahu itu. Hatimu sudah lama berhenti menjadi milikku. Pemuda yang baru saja memprovokasimu ada di dalam rumah, dan putri dari dinasti Wu. Mereka semua ada di dalam. Menarik. Tangkap mereka semua. Liang Xiao, aku tamat. Kau juga tidak akan lolos begitu saja. Ayahanda Raja, kelompok orang dari dinasti Wu ini, semuanya seperti ini. Sima Lingyun yang tidak berguna itu, mencuri perhatian dari Dewa Pembantaian. Aku perkirakan dia tidak akan keluar lagi. Sepertinya begitu. Namun,
yang tidak berguna ini telah mengingatkanku akan sesuatu. Hakim daerah kecil tadi sepertinya ingin meniru dewa pembantaian itu. Dia membuatku takut. Aku harus menyeretnya keluar dan memotongnya menjadi 10.000 keping. Eksekusi. Dia pasti harus dicincang menjadi 10.000 keping. Kau ingin memotong Liang Xiao menjadi 10.000 keping. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk itu. Betapa lancangnya. Kau berani membunuh prajurit Sion GNU-ku. Tangkap dia untukku. Aku ingin memotongnya menjadi 10.000 keping. Liang Xiao, mengapa kamu keluar cepat lari? Jalan. Kau. Lari. Hari itu di dalam perkemahan gabungan Xiongnu, aku tidak lari. Mengapa aku harus lari hari ini? Ini adalah pedang emas kakak rajaku. Tombak perak dan topeng hantu. Dia. Semua yang dia katakan benar. Dewa pembantaian. Itu adalah dewa pembantaian. Jangan berani-beraninya kau menyakiti ayahku. Anakku. Aku akan melawannya sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Yuxian Wang yang mengalahkan Sima Lingyun. Tidak bisa bertahan bahkan satu gerakan pun melawannya. Semua yang dia katakan benar. Jangan mendekat. Para bangsawan perkasa dari dinasti Wumu, semuanya dalam genggamanku. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuh mereka. Tuan Liang. Tuan Liang, selamatkan aku. Tidak, mustahil. Siapa yang menembakkan panah itu? Bahkan di antara kami Xiongnu, prajurit paling elit, tidak mungkin bisa mencapai ini. Rentetan panah ini adalah kebijaksanaan dinasti Wuku yang membentang ribuan tahun, apalagi yang hanya akan kau. Kau, Sekarang, masih menginginkan rakyat jelata dinasti Wuku untuk melayanimu seperti sapi dan kuda. aku, Sebenarnya kakakmu Su Xianwang sudah berkata, jangan. Ini adalah orang yang membunuh Zhuo Xianwang. Ini benar-benar pahlawan besar kita. Tombak menyapu, pedang emas tak terkalahkan. Di bawah bulu panah, Xiongnu berlutut menyerah. Ini benar-benar jenderal dewa dinasti Wuku. Ini benar-benar milik kita. Jenderal besar dinasti Wu. Jenderal besar. Situ Luoyue. Jati pahlawan itu selalu berada di sisimu. Namun kamu menutup mata. Kamu benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Tuan Liang. Semuanya sebelumnya adalah kesalahpahaman. Di masa depan, aku akan dengan giat membimbingmu. Nenek Guru Agung, apa kau pikir bahwa aku melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menjadi anjingmu? Liang Xiao, jangan terlalu cepat berpuas diri dulu. Kau hanya mencapai ini. Jasa kecil dan menjadi senang. Kau baru saja bertindak. Bukankah itu justru untuk gelar ini? Mungkin. The film was translated and narrated by M Media. Pantas. Kematian yang baik, Liang Xiao. Tidak, Tuan Liang. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku juga akan memberimu jabatan resmiku. Baik. Dia mengatakannya. Liang Xiao, apakah kau melakukan semua ini hanya untuk membunuhku? Kalau begitu katakan padaku, jabatan resmi apa yang kau inginkan? Apakah kau menginginkanku? Aku punya banyak diriku. Kau tidak akan membunuhku. Kau tidak menginginkan jabatan resmi. Kau tidak menginginkan uang. Apa sebenarnya yang kau inginkan?
Aku ingin kalian semua lenyap. Apa yang kau katakan? Aku berkata. Aku ingin membuatnya agar di dunia ini tidak ada lagi keluarga bangsawan. Kau. Ini, Yang Mulia. Apakah kau akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Apapun yang dia lakukan, saya akan mengikutinya. Jalan, ini semua salahmu. Ayo pergi. Liang Xiao. Kemana kamu akan pergi? Kamu membunuh semua keluarga bangsawan. Kemana kamu bisa pergi? Masuk gerbang. Menghadap Kaisar. Kamu ingin Kaisar Wu berkompromi. Tidak. Aku ingin matahari dan bulan. Untuk mengantar langit yang baru.